Ibu Saudaraku, selamat datang di rumah Tuhan. Bersyukur sekali pada hari ini kita boleh merayakan kemenangan terbesar kita, yaitu kebangkitan Yesus Kristus. Yang bersyukur boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kebangkitan Yesus memberikan kita hari depan yang penuh dengan kemenangan, amin. Kebangkitan Yesus melayakkan kita untuk memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Allah Bapa di surga. Mari bersatu hati dalam doa bersama saudara. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, pada hari ini kami boleh merayakan kemenangan terbesar kami. Engkau bangkit Tuhan untuk menyelamatkan setiap kami dan memberikan kami hidup yang kekal. Dan pada siang hari ini kami umat-Mu dengan hati yang bersuka cita, kami bawa sorak-sorai terbaik kami untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan mari seluruh umat percaya yang semangat bersorak-sorai merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita katakan amin. Mari bersama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersorak-sorai rayakan kemuliaan Tuhan kita. Bersama nyanyikan. Kau mulia, bercahaya, Roh-Mu di dalamku, dahsyat dan perkasa, ku bersinar bagai bintang-bintang. Muliakan Kau Tuhan, karya salib-Mu membutakan anugerah yang tiada terbatas. Surga bumi menyaksikan kedaulatan-Mu Tuhan. Kau Tuhan yang luar biasa, luar biasa. Di atas kepala buat Tuhan kita. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Surga bumi sujud menyembah nama-Mu. Allah yang mulia, Allah yang terbesar. Haleluya. Segala sorak-sorai kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Mari dengan lebih semangat lagi bertepuk tangan bagi Raja kita. Let's go. Kedua tanganmu dan kita nyatakan
bersama umat pemenang. Kita mau rayakan kemenangan kita di dalam Tuhan. Come on, clap your hands. Sungguh kami mau lebih lagi memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan bersama. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oh sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Serukan buat Tuhan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Amin. Kami memuliakan dan meninggikan namamu Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita nyatakan buat Tuhan. Sekarang telah tiba keselamatan untuk kita. Oh, dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Singina, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Sekali lagi serukan, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Kita percaya kuasa iblis telah dihancurkan, telah dikalahkan, karena kuasa Tuhan lebih besar dari segalanya. Amin. Mari sama-sama yang percaya, kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu yang begitu besar Tuhan. Mari sama-sama yang bersyukur. Oleh darah anak, lebih lagi buat Tuhan. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. NDC bisa lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan, amin. Mari bersama kita rayakan keajaiban Tuhan kita, Raja yang mulia. Haleluya. Bersama kita nyanyikan saudara. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau
lega bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari kita sorakan dengan sukacita. In 1, 2, 3, go! Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Meminta selamanya, nyatakan bersama. Yesus Kaulah Raja mulia, Kau Raja yang mulia Tuhan. Oh, hati kami bersuka cita memuliakan nama-Mu. Mari dengan segenap hatimu nyatakan bersama. Come on church. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa kami, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Engkau yang kami tinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kami rayakan keajaiban-Mu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami, Kau berkuasa Tuhan. Meminta selamanya, nyatakan Yesus Kaulah Raja mulia. Kau layak dipuji Tuhan, Kau layak kami serahkan. Kemenangan nyata dalam hidup kami, dan kami bersyukur punya Allah seperti-Mu. Haleluya. Bertepuk tangan lebih semangat lagi buat Tuhan kita. Kami rayakan keajaiban nama-Mu Tuhan. Woo! Mari bersama angkat tanganmu, kita tinggikan Tuhan kita. Come on. Ajaib Kau, ini iman percaya kami Tuhan. Dia sumber kemenangan kita. Meminta Kau Yesus Raja mulia. Yesus, sekali lagi nyatakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau kemenangan kami, layak berkuasa. Meminta selamanya, nyatakan dengan imanmu saudara. Yesus Kaulah Raja mulia, Kau Raja mulia Tuhan, Raja mulia. Sekali lagi dengan kesungguhan hati, katakan Raja mulia. Haleluya, sorak-sorai bagi Raja kita. Woo! Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom, senang berjumpa saudara. Hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan dan kemenangan Yesus atas maut. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Saya Sofia Mas Petela dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 8 April pukul 19 diadakan di NDC Central Park. Ibadah Usia Indah Kamis 9 April pukul 10 bertempat di NDC Greenfield. Saudara akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar.
Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin edisi BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk seluruh pekerjaan tribun auditorium, blok space frame, serta finishing ruang genset. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar. Atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Meresmikan NDC Panel Community ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. NDC membuka pendaftaran Discipleship Class untuk Membership Class M1, Maturity Class M2, dan Ministry Class M3. Informasi dan pendaftaran melalui aplikasi NDC di menu NDC Class Pendaftaran Kelas. Pendaftaran Relationship Level telah dibuka. Bagi jemaat yang sedang berpacaran dan berencana melangsungkan pemberkatan nikah di NDC, dapat mengikuti kelas ini. Pendaftaran melalui core leader saudara. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hatimu untuk menyembah Tuhan, saudara. Kami bawa seluruh hati kami di hadapan-Mu, Yesus. Kami datang untuk menyembah Engkau, Allah yang bertahta dalam hidup kami. Karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidup kami, Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku,
memilih setiap kami Tuhan. Engkau selamatkan hidup kami. Engkau layakkan kami untuk menerima kasih-Mu. Engkau layakkan kami untuk menerima pengorbanan-Mu. Kami bersyukur, kami berserah Tuhan. Pegang erat tangan kami Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu dan nyatakan di hadapan Tuhan. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Tinggalkan aku. Sekali lagi dengan lebih sungguh. Pegang erat tangan kami Yesus. Nyatakan Yesus, pegang erat tanganku. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami bersyukur Tuhan untuk karya salib-Mu, untuk keselamatan dari-Mu. Oh, kami bersyukur Yesus. Wah, pegang erat tangan kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup tanpa kasih-Mu. Penuhi kami dengan urapan-Mu. Jaga kami dengan tangan kuat-Mu. Haleluya. Haleluya. Kami bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau pegang erat Tuhan. Kami rindu uluran tangan-Mu. Dekap kami erat dalam pelukan-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan. Nyatakan penyerahan diri-Mu di hadapan Tuhan. Yesus, jangan tinggalkan kami Tuhan. Dengan lebih sungguh, nyatakan di hadapan Tuhan. Pegang erat kami. Yesus, pegang. Kami berserah dalam tangan-Mu Yesus. Kami hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Engkau alasan kami hidup. Selama ku hidup, Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan Selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan
alasan selama ku hidup. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Allah kita. Engkau alasan dan Engkaulah penyebab kami hidup hari ini. Karena kami gak bisa hidup dengan kekuatan kami, tapi You are the reason that I live. Karena kami tahu bahwa di dalam Engkau kami masih punya pengharapan dan akan selalu punya pengharapan. Terima kasih untuk pagi hari ini, siang hari ini kami bisa berkumpul bersama-sama. Kami tahu bahwa ini adalah momen yang perlu kami ingat. Karena ini salah satu momen yang besar di dalam iman kami sebagai anak Tuhan. Dan biarlah Engkau berbicara kepada kami, pakailah hamba-Mu yang terbatas. Urapilah hamba-Mu, supaya bukan dengan hikmat manusia hamba-Mu berkata-kata, tapi Roh Kudus yang akan menuntun setiap buah pikiran dan perkataan hamba-Mu, dan setiap orang yang dengar firman Tuhan siang ini, mereka boleh berjumpa dengan kehendak dan rencana-Mu yang agung dan luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kita semua katakan, amin. Tepuk tangan, jangan duduk dulu. Happy Easter semuanya. Saya pengen saudara ucapkan kiri kanan saudara selamat Paskah. Thank you teman-teman semua. Bilangin jangan mikirin soal telur. Please be seated. Kita kasih tepuk tangan buat semua yang sudah melayani. Wow. Satu kehormatan buat saya bisa berdiri di tempat ini dan bertemu dengan saudara semua dan juga boleh membagikan sesuatu. This is a special day buat kita sebagai orang Kristen karena pada hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Dan penting sekali untuk kita mengetahui beberapa hal yang mendasar bagi iman kita. Why we celebrate Easter, kenapa kita memperingati Jumat Agung, why we celebrate Christmas. Supaya setiap kali kita merayakan itu, maka acara-acara yang besar itu tidak menjadi sebuah ritual. Tapi kita datang dengan penuh pengertian, sehingga karena kita mengerti, maka kita bisa bersyukur akan apa yang Tuhan buat di dalam peristiwa momen-momen tersebut. Nah, siang hari ini saya ingin sharing sama saudara tentang hal yang mendasar mengenai kebangkitan. Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 17-21. Firman Tuhan berkata demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kata firman Tuhan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling apa saudara? Paling malang, bukan orang malang, orang paling malang saudara. Dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Dan sejak zaman dulu ada banyak pihak yang ingin menyangkal bahwa Kristus itu tidak bangkit. Padahal pada waktu Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada lebih daripada 500 orang. Orang-orang yang melihat Yesus disiksa, Yesus disalib, Yesus dikuburkan, orang-orang yang sama menjadi saksi bahwa Yesus yang mereka lihatlah mati dan dikuburkan, itu berdiri di hadapan mereka. Dan menampakkan diri dan bertemu muka dengan muka. Tapi saudara-saudara, tetap ada pihak-pihak yang tidak mau mengakui dan mereka mau menyangkal bahwa Yesus itu bangkit. Mereka menyebarkan berita begini, Yesus itu tidak bangkit. Mayat Yesus itu tidak ada dikubur karena dicuri oleh murid-muridnya. Nah saudara-saudara, kalau kita tahu bagaimana cara murid Yesus mati, bahwa hampir semua murid Yesus, dari 12 murid Yesus, hanya satu yang mati tua, namanya Yohanes. Yohanes mati di dalam pembuangan di Pulau Patmos, dan disitulah dia mendapatkan kitab Wahyu yang ada dalam Alkitab saudara. Tapi Yohanes bukan tidak pernah disiksa, dia pernah dimasukkan ke dalam penggorengan hidup-hidup, tetapi dia diselamatkan oleh Tuhan. Tapi 11 murid Yesus yang lain itu mati di dalam keadaan tidak wajar. Dan mereka semua mati dalam keadaan menginjil. Saudara tahu Thomas yang minta tanda, mau mencucukkan jari di bekas lubang paku di tangan Yesus.
Thomas mati ketika dia menginjil di India. Dia ditangkap dan kemudian mati dengan cara ditusuk kayak sate dari bawah nembus ke atas. Dan beberapa murid Yesus lain itu ada yang disiksa lewat jalan berbatu, diseret pakai kuda hidup-hidup sehingga semua kulitnya terkelupas. Ada yang mati dengan cara dipenggal kepalanya. Bahkan Paulus di luar dari 11 murid Yesus itu mati dengan cara dipenggal kepalanya. Pertanyaan saya begini, kalau murid-murid Yesus berbohong, apakah untuk sebuah kebohongan ada orang mau mati seperti itu? Kita mendengar untuk sebuah kebenaran ada banyak orang merelakan hidupnya, betul gak? Tapi tidak untuk sebuah kebohongan. Dan tidak mungkin murid Yesus bisa mencuri mayat Yesus tanpa diketahui oleh tentara Romawi karena kubur itu dijaga ketat. Dan ditutup oleh sebuah batu yang besar. Dan kalau gulingin batu itu pasti kedengaran. Nah, ada lagi berita yang mengatakan, mayat Yesus itu nggak ada karena musuh mengambil mayat itu dan menyimpannya. Kalau musuh mengambil mayat Yesus, sewaktu murid Yesus berkata Yesus bangkit, itu kan tinggal dikasih lihat doang, betul nggak? Murid-murid itu bohong, Yesus nggak bangkit, nih kita punya mayatnya, nih kita yang ngambil mayatnya. Tapi tidak ada satupun yang bisa membuktikan. Sehingga saya mau katakan, fakta tentang kebangkitan Kristus adalah benar. Bahwa kubur itu kosong bukan karena mayat Yesus dicuri oleh muridnya. Bukan karena mayat Yesus dicuri oleh musuhnya. Tapi Yesus yang terbaring 3 hari di sana. Dia hidup, dia bangkit dan hidup sampai selama-lamanya. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Nah saudara-saudara, kita harus memahami. Kenapa kita merayakan Paskah. Ada apa di balik kebangkitan Kristus. Nah ini yang saya mau sharingkan dengan cepat kepada Bapak Ibu Saudara. Supaya mulai hari ini, setiap kali saudara datang di ibadah Paskah, saudara ngerti benar untuk apa saudara datang, saudara ngerti benar kenapa Paskah harus terjadi, saudara ngerti benar kenapa Yesus harus bangkit. Esensi yang pertama, kebangkitan Kristus itu menggenapi karya penebusan dosa. Karya Yesus menebus dosa manusia. Itu puncaknya digenapi. Bahkan dikatakan nanti saya akan kasih lihat satu quote, satu komen. Dikatakan bahwa kebangkitan Kristus itu merupakan validasi. Nah kita baca dulu ayatnya. 1 Korintus 15 ayat 17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Nah ayat ini menjadi banyak pertanyaan. Kenapa? Karena kita selalu mendengar bahwa kematian Yesus, darah dan tubuh Yesus itu yang menebus dosa kita. Betul gak? Supaya kita diselamatkan. Bahkan 1 bulan sekali kita memperingati perjamuan kudus. Hubungannya dengan kebangkitan atau kematian perjamuan kudus. Kematian. Lah kok kenapa Paulus ngomong gini? Kalau Yesus tidak dibangkitkan, kepercayaan saya sia-sia. Seakan-akan kematian aja tidak cukup. Nah ini saya jelaskan saudara. Kematian dan kebangkitan itu tidak bisa dipisahkan. Itu merupakan satu paket seperti 2 sisi mata uang. Bagaimana Yesus bangkit kalau dia nggak pernah mati dulu? Dan alasan yang lain, kenapa Paulus berkata kalau Yesus nggak bangkit, maka sia-sia kepercayaan kamu. Karena kalau Yesus hanya mati dan tidak pernah bangkit, maka Yesus tidak ada bedanya dengan manusia yang lain. Betul nggak saudara? Halo? Udah makan telur tadi pagi? Karena ternyata di dalam Alkitab ada banyak beberapa orang yang juga mati dan pernah bangkit. Saudara ingat namanya siapa? Tuh kan bener kan sama kayak kebaktian pagi. Yang diingat cuma satu, Lazarus. Kenapa yang diingat cuma Lazarus? Karena gua nggak tahu yang lain kan. Alkitab mencatat Lazarus mati dan dibangkitkan. Tapi bukan hanya Lazarus, ada seorang yang namanya Dorcas. Itu mati dan dibangkitkan. Ada yang namanya Eutychus. Itu mati dan dibangkitkan. Saudara ingat wanita pendarahan? Yesus lagi jalan ke rumahnya siapa? Yairus. Kenapa? Anaknya sakit. Begitu Yesus sampai di rumah Yairus, anaknya sudah mati. Dan karena Yesus ada di situ, dia bangkitkan anak Yairus. Dan ada satu lagi saudara, yaitu anak janda di Naim, yang juga mati dan dibangkitkan. Loh Pak,
Kalau ada orang-orang yang pernah mati dan dibangkitkan, kenapa kok cuma Yesus yang dirayakan? Yesus juga mati dan bangkit. Mereka semua mati dan bangkit. Karena Lazarus, Dorcas, Eutikus, anak Yairus, anak janda di Naim, mati, kemudian bangkit dan pada akhirnya akan mati lagi. Tapi hanya Yesus yang mati dan bangkit. Dan dia tidak pernah mati lagi, dia hidup sampai selama-lamanya. Bible Knowledge Commentary berkata begini, the resurrection was God's validation that the redemption paid by Christ on the cross was accepted. Ini bahasa Sanskerta kuno sudah. Jadi saya jelasin bahasa Indonesianya ya. Dikatakan apa? Bahwa kebangkitan Kristus itu adalah pengesahan Allah. Bahwa penebusan yang telah dibayar oleh Kristus di atas kayu salib itu sudah diterima. Saudara bisa ngerti kalimat ini? Sehingga saya katakan apa? Penting kita untuk mengerti makna kebangkitan. Karena pada waktu Yesus bangkit, terjadi validasi bahwa seluruh karya penebusan Yesus untuk saudara dan saya itu sudah genap. Kita kalau belanja di departemen store, begitu kita milih baju biasanya salesnya kasih kita bon, betul ya? Pak bawa ke kasir pak, begitu kita nyampe di kasir, apa yang harus kita lakukan? Kita kasih bonnya. Terus ngapain? Bayar. Kalau nggak bayar diam-diaman berdua. Kulihat matamu, kau lihat mataku sudah. Setelah kita bayar, maka biasanya kasirnya ngambil cap, kemudian dicap itu bon. Capnya tulisannya apa? Lunas. Nah saya mau katakan kepada saudara bahwa kebangkitan Kristus itu seperti Allah itu ngecap lunas. Ngecapnya di mana? Di dalam tubuh saudara semua. Di dalam hidup saudara semua. Dan sejak kebangkitan Kristus, maka kita dikasih tahu. Kita mesti ngerti, kita mesti tahu bahwa kita itu sudah diselamatkan. Dan harganya sudah lunas dibayar. Yang percaya berikan tepuk tangan buat Allah kita. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Terus dikatakan apa? Bukan dengan emas perak kau menebus diriku. Harga yang yang harus ditebus, dibayar oleh Yesus, itu sudah lunas. Dari mana kita tahu? Kalau orang tanya, dari mana kamu tahu bahwa kamu udah lunas dibayar? Karena Yesus bangkit. Ketika Yesus bangkit, Allah mengesahkan karya penebusan Yesus. Saya dibayar bukan cicilan 24 kali tanpa bunga. Gak bisa diselamatkan separuh, tangannya dulu masuk, giginya dulu masuk, gak bisa. Saya dibayar lunas. Dan dibayarnya pakai apa? Tidak dengan emas perak. Karena Alkitab berkata nyawa harus dibayar dengan darah. Karena nyawa manusia itu ada di dalam darahnya. Dan Yesus tidak membayar kita dengan apapun. Karena dia gak bisa membeli kita dengan apapun. Kecuali dengan darahnya. Bukankah kita harusnya bersyukur karena kita sudah ditebus dengan lunas. Amin. Mau berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang terbaik buat Allah kita. Roma 4 ayat 25. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dalam King James Version dikatakan begini. And was raised again, dibangkitkan kembali for our justification. Yesus harus dibangkitkan kembali untuk apa? Untuk merubah status kita dari orang gak benar jadi benar. Dan sekarang saya mau katakan kepada saudara, walaupun engkau kemarin sore baru kepleset berbuat dosa. Tapi hari ini saya mau katakan, engkau orang benar. Belum yakin semuanya. Katakan, saya orang benar. Bilang sama kiri kanan, kamu orang benar. Bilang lagi, kamu benar-benar orang. Pada waktu Yesus membenarkan kita, Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 1, ini ayat ini penting untuk saudara ingat. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus.
Jadi kita dibenarkan bukan karena apa yang kita buat. Karena dosa gak bisa dibayar dengan perbuatan baik. Dan satu dosa kecil saja cukup untuk mengirim kita ke neraka. Sebaik-baiknya orang itu pasti pernah buat dosa. Betul gak? Saudara mungkin kenal, Pak saya punya teman baik loh Pak. Ini tipe langka. Kenapa? Kalau dijitak dia bilang haleluya. Kalau ditendang dia bilang puji Tuhan. Nah ini makhluk langka mesti dikasih air keras saudara. Karena dosa itu belum tentu kelihatan. Dosa itu bisa terjadi di pikiran gitu kan. Saya lagi khotbah, saudara mikir kapan kelar, itu dosa. Gak benar itu. Saudara perlu pengampunan hari ini. Tapi kita bersyukur karena kita gak bisa membayar dosa kita. Yesus mati membayar kita dengan darahnya. Sehingga kita jadi orang benar. Katakan sekali lagi, saya orang benar. Mari orang benar bersyukur kepada Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Yang kedua, kebangkitan Kristus itu menjawab misteri kematian. Setiap kita kepengen umur panjang, kecuali orang yang banyak utang. Dan banyak orang itu takut akan kematian. Kenapa? Coba kita lihat, 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18. Halo? Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Perhatikan ayat 18. Demikianlah binasa, garis bawahi kata binasa. Binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Saudara-saudara, sekali lagi saya ulangin ini supaya saudara ingat. Kalau Kristus hanya mati dan tidak bangkit, maka kita semua tetap binasa. Karena Yesus tidak ada bedanya dengan manusia yang lain. Tetapi syukur kepada Tuhan, karena dia bangkit, maka kita tidak binasa. Dan seharusnya ini memberikan kepada kita rasa aman dan tidak takut akan kematian. Kenapa banyak orang takut mati? Karena mereka merasa bahwa setelah kematian itu merupakan misteri. Kenapa banyak orang takut mati? Karena mereka nggak tahu what's next setelah kematian. Saya mencatat dari beberapa artikel seorang yang bernama Mao Zedong. Saudara tahu Mao Zedong ya? Bukan yang jual kue tiaw akang. Ya. Mao Zedong itu ketika akan meninggal, dia begitu ketakutan. Sehingga di momen-momen terakhir, itu artikel mencatat dia itu berteriak ketakutan sebelum dia mati. Ada seorang yang namanya Voltaire. Voltaire itu adalah seorang ateis yang terkenal dengan pengajarannya. Dicatat sebelum dia meninggal, dia mengalami ketakutan dan dia teriak, panas, panas, panas. Kematian itu sesuatu yang mengerikan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak tahu, tidak punya jaminan. Tapi seharusnya tidak bagi kita yang memiliki jaminan. Karena Alkitab berkata, orang yang percaya kepada Yesus nggak akan binasa. Kematian hanya sebuah perpindahan, dengar dengan baik. Kematian bagi kita itu hanya sebuah perpindahan ke satu tempat yang lebih baik. Saya tahu bahwa kita semua pengen hidup, saya juga pengen hidup. Hari ini saya hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Kenapa? Karena ternyata saya kemungkinan minggu depan akan di ring. Sudah. Ya, saya sudah berobat ke 8 dokter, cari opini segala macam. Karena ternyata saya dideteksi ada penyumbatan 3 pembuluh darah besar yang satu hampir 100%. Dan yang 2 lagi di atas 75%. Dan dokter bilang bahwa penyumbatan ini sudah terjadi bertahun-tahun, bayangin. Kalau saya nggak kuat saya bisa mati waktu itu dokter ngomong gitu. Karena ternyata sudah bertahun-tahun saya hidup dengan itu. Tapi dengan cara Tuhan saya bisa tahu. Dan saya lagi nunggu waktu sampai kalau tidak ada rencana yang berubah minggu depan saya akan diri. Kita semua pengen hidup. Tapi kalau saudara tanya apakah Bapak takut menghadapi kematian? Kalau sewaktu-waktu bisa dipanggil. Secara fisik saudara lihat saya sehat, tapi secara fakta saya ada penyumbatan di dalam. Dan saya hanya berdoa Tuhan kasih saya hidup satu hari sampai saya bisa diri. Karena masih seminggu dokternya lagi cuti jalan-jalan, dia nggak tahu pasiennya lagi ketakutan. Apakah Bapak takut kalau satu waktu Bapak sebelum diri Bapak lagi khotbah, tiba-tiba Bapak meninggal? Enggak. Karena saya tahu bahwa saya tidak akan binasa. Kematian hanya perpindahan sementara. Bagaikan orang yang ada di pelabuhan, melihat kapal yang di pelabuhan mulai berlayar. Ketika kapal itu makin jauh, tambah lama kapalnya tambah apa sudah? Tambah kecil. Dan kemudian lama-lama
hilang. Apakah benar kapal itu hilang? No. Ketika ada orang yang berdiri di belahan bumi yang lain, tiba-tiba dia melihat dari garis batas langit, ada sebuah titik yang muncul, betul gak? Dan dia perhatikan terus, tambah lama titik itu tambah besar. Ternyata kapal yang tadinya kita pikir hilang, itu muncul di belahan bumi yang lain. Apakah kematian sesuatu akhir dari segalanya? No. Kematian hanya perpindahan. Dan saya beritahu kepada saudara, perpindahan ke tempat yang lebih baik. Karena itu Paulus berkata di dalam 1 Korintus 15 ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut tidak bisa menang. Dia tidak bisa menang atas Yesus. Hai maut, di manakah sengatmu? Untuk setiap kita yang percaya, maut tidak akan pernah bisa menghalangi kita bertemu dengan Tuhan. Sebab orang yang percaya tidak akan binasa. Seorang yang bernama D.L. Moody, sewaktu dia mau meninggal, dia dikelilingin oleh anak-anaknya. Dan tiba-tiba D.L. Moody berkata begini, aku melihat langit terbuka. Dan aku melihat sorga. Sorga begitu indah. Kalau aku tahu dari dulu sorga begitu indah, kenapa Tuhan tidak bawa aku sejak dulu untuk kembali ke sorga? Harusnya kalau kita punya Tuhan, kita nggak takut mati. Saudara di sini ngontrak, tinggal di BTN Cilele, RSSSS, rumah sangat sederhana, sempit sekali, selonjor saja susah. Tapi waktu saudara tahu bahwa saudara punya rumah di sana. Mungkin di sini saudara punya covering sempit. Tapi engkau serahkan hidupmu sama Tuhan. Engkau rajin pelayanan. Engkau cinta Tuhan. Di sana saudara bisa punya rumah gede loh. Tapi orang yang punya rumah gede di sini. Jarang pelayanan. Ke gereja. Natal dan Paskah. Itu juga karena diumumin ada lemper sama teh kotak. Jangan-jangan saudara masuk surga, masuk gak? Ya masuk sih, ya mudah-mudahan masuk lah. Jangan-jangan rumahnya lebih kecil dari orang yang di sini ngontrak. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagi orang percaya, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Dan kita juga gak tahu waktunya Tuhan kapan. Tapi satu hal yang harus saudara pastikan, bahwa selama kita hidup, pengharapan kita tidak cuma di dunia ini saja. Alkitab berkata begini, dalam 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tuhan berikan hidup di dunia, kita bertanggung jawab, kita harus bekerja, betul? Tapi saya ingin ingatkan kepada saudara seperti Paulus katakan, di dunia ini, kata Paulus, kita hanya berkemah. Satu hari kemah kita akan kita bongkar dan kita akan kembali ke rumah kita. Kenapa? Karena sesungguhnya kita bukan KTP-nya di sini. Firman Tuhan berkata, karena kewargaan kita itu adalah kewargaan sorga. Bukan warga negara dunia. Di dunia ini untuk sementara. Cuma kalau saya lihat gaya hidup orang-orang, mereka tuh gak sadar bahwa hidupnya sementara di dunia. Kerja mati-matian gini, gak mau cari Tuhan. Padahal setelah dunia ini ada kehidupan yang harus mereka jalani selama-lamanya. Yang harus kita pikirkan sejak kita hidup di dunia ini. Jadi kerja harus gak? Harus. Tapi sementara saudara kerja, jangan lupakan Tuhan. Tuhan tetap prioritas nomor 1. Karena kalau engkau tempatkan Tuhan nomor 1, kerjaanmu di dunia juga akan diberkati Tuhan. Pastikan bahwa setelah saudara meninggalkan dunia ini, engkau punya tempat di sorga. Ya. Jadi jangan taruh pengharapan di dunia ini aja. Jangan cari Tuhan karena pengen kesembuhan. Jangan cari Tuhan karena pengen berkat aja. No. Cari Tuhan karena saudara mencintai dia. Karena saudara ingin berbuat sesuatu untuk membalas kasih Tuhan. Jangan hanya menaruh pengharapanmu di dalam dunia, kata Paulus. Pikirkan tentang sorga. Pikirkan bahwa engkau harus punya rumah ketika engkau kembali ke sorga. Nah, saudara-saudara, saudara mesti memikirkan apa yang jadi prioritas hidup saudara hari ini. Saya katakan nomor 1 Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidup. Sebab apa? Kita nggak tahu kapan waktu kita tiba. Sewaktu-waktu itu bisa tiba. Kayak saudara gini kan kayak duduk di ruang tunggu kan. Saudara tuh punya nomor urut loh. Saya nggak tahu mulainya dari mana nomor urutnya. Nomor 1 siapa gitu, kayak nunggu di dokter kan. Nah kita tunggu dipanggil aja.
Amin. Soalnya orangnya ada di bewok, saudara. Min, masuk Min. Amin pulang. Asyong. Ada nggak namanya Asyong? Kenapa kok Pak? Kenapa Tuhan kok ini panggil Amin sama Asyong? Iya yang dari Pontianak dulu lah, masuk duluan. Kita nggak tahu. Tapi kita mesti pastikan pada waktu kita dipanggil. Rumah kita sudah siap. Amin. Rumahku ada di dalam surga. Di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di Tebet. Bukan, sudah. Ku ingat rumahku di surga. Kalau hatimu sedih dan susah, ingat kita punya rumah di surga. Alkitab bilang surga itu indah. Tembok-temboknya dari batu permata, batu mulia. Makanya gak usah sombong, punya batu bacaan aja begini-begini. Gak laku. Alkitab bilang surga itu jalanannya dari emas. Ntar baca di Alkitab. Makanya gak usah sombong. Gak usah takut gak ngantri emas sekarang. Gak usah takut loh, liatin wajah-wajah takut tuh. Gua gak dapet Pak, kemarin Pak. Segram aja gak dapet. Jalanan di surga dari emas, terguling-gulingan di sono. Kalau saudara bisa bawa emas ke surga, emas saudara jatuh, malaikat bilang tolong jangan buang sampah sembarangan. Kebangkitan Kristus melenyapkan misteri tentang kematian. Kita tahu what's next kalau kita sudah menutup mata di dunia ini. Kita pindah ke tempat yang lebih baik. Yang Tuhan sediakan bagi kita. Yang ketiga, yang terakhir. Ini tepuk tangannya supaya saya cepat-cepat kelar atau apa nih? Kebangkitan Kristus itu adalah jaminan kebangkitan orang percaya. Ayat 20-21, tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung. Garis bawahi kata yang sulung. Dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikianlah juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah, kata yang sulung itu menunjuk kepada sesuatu yang penting, saudara. Kita baca dulu ayatnya sebelum saya jelasin artinya. Ayat 22 dan 23. Karena sama, nah ini penjelasannya sebetulnya. Sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, artinya yang pertama. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, apa sih maksud buah sulung dalam Alkitab? Ini adalah sebuah pengertian bahwa buah sulung itu adalah kata dalam perjanjian lama yang digunakan dalam arti tanda awal. Sebagai contoh dan jaminan bahwa yang lebih banyak akan datang setelahnya dengan kualitas yang sama. Bisa ngerti ya? Kayak orang tuh bawa contoh gitu loh. Nih, lihat nih. Nanti yang lain itu akan seperti ini dan gak ada perubahannya. Jadi artinya kebangkitan Kristus itu menunjukkan sama kita bahwa nanti kita akan bangkit sama seperti dia. Apanya aja yang sama, semuanya sama. Karena dipakai kata apa? Buah sulung, first fruit. First fruit itu artinya tuh akan kualitasnya tuh sama persis dan tidak berubah. Nah, saudara-saudara, waktu Yesus bangkit dia menggunakan tubuh kemuliaan. Nanti kita juga akan berubah tubuhnya jadi tubuh kemuliaan. Nah, banyak orang nanya gini, Pak, tubuh kemuliaan tuh bisa apa aja sih? Saya bilang saya belum tahu karena saya belum mati. Ya kan? Tapi yang paling gampang adalah gini. Kan Yesus itu kan buah sulung. Nih biar saudara nangkap nih. Yesus itu kan buah sulung. Yang tadi saya jelasin. Yesus itu sebagai contoh bahwa nanti kita akan dibangkitkan dengan cara yang sama, dengan kualitas yang sama. Kalau kita mau tahu tubuh kemuliaan kayak apa, kita lihat aja waktu Yesus bangkit, apa saja yang dia buat. Kita juga akan bisa seperti itu. Yesus bangkit, dia sudah berubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan kita lihat bahwa pada waktu murid-murid ketakutan, tiba-tiba Yesus muncul. Artinya apa? Kalau kita lihat dari fakta itu, tubuh kemuliaan itu bisa nembus tembok. Alkitab bilang pada waktu Yesus bangkit, dia cari muridnya yang kembali jadi penjala ikan. Dan Yesus bilang apa? Kasih aku ikan, aku mau makan. Artinya tubuh kemuliaan itu juga bisa makan. Kalau kita lihat dari situ ya.
Ya, kita nggak bisa tahu persis, tapi dari hal-hal seperti itu karena Yesus bilang, engkau akan menggunakan tubuh yang sama, kualitas yang sama. Artinya kalau tubuh kemuliaan bisa makan, bisa minum nggak? Bisa. Bisa ngopi nggak? Waduh, yang paling kenceng. Dia tukang kopi, saudara. Jadi berencana mau buka kafe di sana. Ya, itu hal-hal hanya sekedar pengetahuan aja, kita nggak tahu persis. Tapi ini bisa dipertanggungjawabkan karena Yesus bilang dia buah sulung. Jadi kita lihat aja kehidupannya seperti apa. Tapi satu hal yang penting adalah begini. You have to make sure that you have Jesus in your life. Karena semua yang saya khotbahin tadi nggak ada artinya kalau engkau nggak punya Yesus. Dan hari ini jangan keluar dari ruangan ini kalau engkau belum punya Yesus dalam hidup. Saya lihat banyak orang Kristen hanya sekedar datang ke gereja. Tapi mereka nggak pernah benar-benar mengundang Yesus masuk dalam hidup mereka. Don't live without Jesus. Don't live without Jesus. Tundukkan kepala saudara. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah dia prihatin menunggu aku dan kau. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Hai mari datanglah, hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat. Marilah, mari datang kepada Tuhan siang hari ini. Oh hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil mau yang susah, marilah. Saya minta kau tutup mata saudara, tundukkan kepala saudara. Siang hari ini saya nggak ingin saudara pulang tanpa Yesus. Maybe ini tahun ke berapa puluh kali saudara merayakan Paskah, but so far saudara nggak pernah undang Yesus secara pribadi masuk dalam hatimu. You have to make sure ketika saudara keluar dari tempat ini bahwa Yesus ada dalam hatimu. As a king, as a savior for your life. Hari ini saya mau berdoa buat saudara dengan cepat. Kalau hari ini saudara berkata, hidup saya jauh dari Tuhan. Hidup saya penuh dengan kekelaman. Saya ada di lembah yang paling dalam. Saya ada di bagian terburuk dalam hidup saya. Come to Jesus. Dia katakan, hai mari datanglah kamu yang sesat. Hai mari datanglah kamu yang capek dengan hidupmu. Hari ini berapa banyak di antara saudara, sebelum kau tinggalkan tempat ini, engkau belum pernah mengundang Yesus. Dan today, engkau mau lakukan itu. Engkau mau berkata, Tuhan aku buka hatiku. I never do this before. Tapi hari ini aku mau buka hatiku. Dan aku mengundang Yesus masuk dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aku mengaku segala dosaku dan aku percaya di dalam Yesus aku sudah diampuni. Kalau itu yang mau kau doakan, untuk yang pertama kalinya, yang baru pertama kali,
Kalau itu yang mau kau doakan sebelum kita tinggalkan tempat ini, di mana kau berdiri, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Hanya yang mau. I see your hand. Angkat lebih tinggi lagi. Untuk saudara yang sudah pernah, saudara nggak perlu lakukan ini. Tapi kalau hari ini saudara mengambil keputusan, dan engkau percaya bahwa Yesus bisa mengampuni dosamu, bahwa setelah engkau diselamatkan, hidup yang kekal itu menjadi milikmu. Kematian bukan lagi menjadi sesuatu misteri yang menakutkan. Dan hari ini engkau mau jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Angkat tanganmu tinggi-tinggi biar saya melihat tangan saudara. Saudara yang angkat tangan, saudara ucapkan doa seperti yang saya ucapkan dengan suaramu. Dan saudara yang tidak angkat tangan, saya mau engkau support teman-teman kita yang mengangkat tangan dengan cara mengucapkan doa yang sama dengan suara yang keras. Mari kita berdoa. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus, siang hari ini saya mengaku dosa saya dan membuka hati saya, mengundang Engkau untuk masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya hari ini sampai selama-lamanya. Saya percaya bahwa hari ini dosa saya sudah diampuni dan saya memiliki hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Turunkan tangan saudara. Hai mari Kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil. Kau yang sesat, marilah. Sekali lagi kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami sudah diselamatkan, kami dibenarkan dan kami diangkat menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami percaya setiap kami adalah umat pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang sudah disampaikan. Dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Jeffrey Tuhan, yang sudah menjadi berkat bagi setiap kami. Kami berdoa Engkau memberkati kehidupannya, keluarganya diberkati, pelayanannya diberkati Tuhan, dan pakai selalu kehidupannya untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah. Kami berdoa Engkau memberkati mereka, dan juga untuk setiap jemaat-Mu yang sudah hadir beribadah pada hari ini Tuhan. Kami percaya berkat-Mu turun sempurna atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh kuasa bilur Yesus Engkau memberi kesembuhan. Bahkan yang punya beban berat, Engkau sendiri yang memberi kelegaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah pada siang hari ini Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita umat pemenang sama-sama katakan amin. Kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku dan Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Happy Sunday, selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.